Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai trigonometri, yaitu grafik fungsi trigonometri. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu grafik fungsi sinus. Ya. Nah, pertama-tama di sini ada grafik dari fungsi y sama dengan sin x. Ya, jadi ini adalah grafik sederhana. Dan apa yang bisa kamu lihat di sini? Ya, untuk grafik fungsi sin x di sini kita punya nilai maksimumnya 1 dan minimumnya adalah negatif 1. Kemudian apa lagi? Ya, di sini ada satu bukit dan satu lembah. Sehingga artinya di sini ada satu gelombang. Ya. Ya, satu gelombang itu dinamakan juga periode. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam menempuh satu gelombang. Sehingga periodenya adalah 360 derajat. Oke, ini untuk yang sederhana. Kemudian kita langsung saja masuk ke bentuk umum dari fungsi trigonometri untuk sinus, yaitu ini. Ya, y sama dengan a sin b dalam kurung x plus minus c tutup kurung plus minus d. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini a itu adalah amplitudo, ya. Nah, caranya yaitu setengah dari jarak nilai maksimum dan minimum. Oke ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan grafik yang sederhana tadi, kita punya y sama dengan sin x. Bisakah kita ubah menjadi bentuk umumnya? Ya, bisa. Kita akan coba ya. Jadi di sini kita ubah menjadi y sama dengan, nah, a-nya kira-kira berapa di sini? Kalau tidak ada angka berarti kan 1 ya. Oke, kemudian sin, kemudian b. Nah, b itu kan di depan x. Tidak ada bilangan juga, berarti b-nya 1. Kemudian x plus minus c. C ada nggak? Enggak. Kalau nggak ada, kosong ya 0. Kemudian yang terakhir plus minus, tidak ada juga, berarti untuk b juga 0. Oke, sehingga di sini kita bisa tahu apa? Nilai a-nya 1, nilai b-nya 1, nilai c-nya 0, nilai d-nya 0. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian tadi amplitudo ya. Jadi amplitudonya itu bisa dilihat dari a. Nah, kita lihat di sini nilai a-nya berapa? 1. Atau kita bisa tentukan juga dengan setengah jarak nilai maksimum dan minimum. Setengah. Nah, jarak maksimum dan minimum itu berapa? Ini kan 1 ke sini ya. Ke sini juga 1. Berarti 1, 2. Sehingga setengah dari 2. Itu 1. Dan betul ya. Oke. Lanjut yang B. Jadi dipengaruhi juga yang namanya periode. Nah, caranya adalah 360 derajat dibagi B. Ya. Boleh diganti juga bentuknya 2pi dibagi B. Nah, di sini kita coba cari periodenya. Periode. Nah, tadi periode itu adalah intinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang ya, atau interval satu gelombang. Jadi 360 derajat. Ya, ini kan? Ini ya. Tuh. 360 derajat kan hasilnya kita cek. 360 derajat dibagi B. B-nya berapa? 1. Dibagi B, berarti 360 derajat dibagi 1. Jadi kan 360 derajat ya, atau bentuknya 2pi juga boleh. Ya, jadi untuk periode bentuk y sama dengan sin x adalah 2pi atau 360 derajat. Oke, masuk ke yang C. Jadi C itu mempengaruhi apakah grafiknya bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, kalau positif C bergeser ke kiri. Kalau negatif C bergeser ke kanan sesuai sudutnya, sudut C. Ya, kebetulan di sini 0 ya, sudutnya 0. Berarti tidak ada pergeseran ke kanan maupun ke kiri. Ya, jadi C tidak bergeser ke kanan atau ke kiri. Lanjut untuk yang D. Nah, D itu mempengaruhi pergeseran ke atas ataupun ke bawah. Jadi kalau positif D itu ke atas sejauh D, kemudian kalau negatif D itu bergeser ke bawah sejauh D.
Nah, kebetulan di sini nilai D-nya kan 0, berarti tidak bergeser juga. Ya, jadi D tidak bergeser ke atas atau ke bawah. Oke, yang selanjutnya adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau secara langsung kita lihat nilai maksimumnya kan 1, nilai minimumnya itu -1. Tapi kita coba menggunakan rumusnya ya. Rumusnya untuk maksimum adalah nilai mutlak A ditambah D. Kemudian nilai minimumnya adalah negatif nilai mutlak A ditambah D. Kita coba di sini. Sini ya, karena nggak muat. Max aja langsung ya. Nilai mutlak A ditambah D. Nah, mutlak A itu tadi kan berapa? 1 ya, berarti 1 ditambah D. D-nya kan 0. Oke ya. Sehingga nilai mutlak 1 kan 1. 1 ditambah 0 ya 1. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah nilai minimum. Nilai minimumnya apa? Negatif nilai mutlak A ditambah D. Ya, sehingga negatif nilai mutlak A itu kan 1 ditambah 0. Maaf ya, agak kurang luas. Nah, sehingga negatif mutlak 1 itu kan 1, negatif 1 ditambah 0 yaitu negatif 1. Dan betul ya, nilai maksimumnya adalah 1, nilai minimumnya adalah negatif 1. Nah, ini analisis dari grafik Y sama dengan sin X dikaitkan dengan tadi ya, A, B, C, D, nilai max, nilai min, dan juga tadi amplitudo dan juga periode. Seperti itu. Nah, ini untuk grafik yang fungsi sinus. Oke, sebelumnya silakan untuk di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita akan masuk grafik fungsi kosinus. Kita hapus dulu sebelumnya. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu fungsi kosinus. Nah, di sini langsung saja ya. Ini adalah grafik dari fungsi sederhana kosinus, yaitu Y sama dengan cos X. Ya, Y sama dengan cos X. Hampir sama dengan sin, tetapi dimulai dari 1. 0 derajat itu 1, 90 derajat 0, 180 derajat negatif 1, 270 derajat 0, dan 360 derajat balik lagi ke 1. Nah, di sini periodenya kita tahu ya, berarti 360 derajat karena ada satu bukit dan satu lembah. Kemudian nilai maksnya 1, nilai minimumnya negatif 1. Nah, seperti yang sin tadi, untuk cos hampir sama. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A cos B dalam kurung X plus minus C tutup kurung plus minus D. Masih sama, di sini ada yang namanya amplitudo, kemudian ada yang namanya periode, kemudian dilihat dari C bergeser ke kanan atau ke kiri, dilihat dari D apakah dia bergeser ke atas ataupun ke bawah, dan juga nilai maksimum dan nilai minimum. Sama ya seperti sin tadi ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat, kita analisis di sini dari bentuk cos, kita jabarkan itu menjadi seperti ini ya. 1 cos 1 dalam kurung X plus minus 0, kemudian plus minus 0. Seperti yang sin juga. Nah, sehingga kita tahu bahwa nilai A-nya itu 1. Kemudian B-nya 1, C-nya 0, dan D-nya 0. D-nya 0. Begitu. Oke, sehingga dari sini kita tahu amplitudonya sama ya. Setengah dari jaraknya. Jaraknya kan 2, jadi setengah dari kali 2 adalah 1. Periodenya. Periode. Berarti 360 derajat dibagi B. B-nya kan di sini 1 ya. Sehingga tetap 360 derajat atau 2pi. Kemudian karena di sini C-nya 0, maka dia tidak bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian D-nya juga 0, maka dia tidak bergeser ke atas ataupun ke bawah. Kemudian nilai maksimumnya kalau kita lihat 1 dengan cara ini ya, mutlak A ditambah D. Mutlak dari 1 ditambah 0 yaitu 1. Kemudian minimumnya di sini adalah negatif 1 ya, titik terbawahnya. Kemudian dengan rumus negatif mutlak A ditambah D yaitu negatif mutlak 1 itu 1 ditambah 0 hasilnya negatif 1. Nah, ini untuk kosinus.
Ya, semoga paham ya, hampir sama dengan sin. Nah, sekarang silakan untuk di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu grafik tangan. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu fungsi tangan. Nah, di sini grafik fungsi tangan untuk Y sama dengan tan X, gambarnya seperti ini ya. Jadi dimulai dari 0, kemudian untuk sudut 90 derajat itu tak hingga ya. Dia diteruskan, ini artinya simtot ya, garisnya itu selalu naik ke atas ya. Kemudian ke bawahnya juga. Nah, kemudian 180 derajat itu 0, 270 derajat itu juga sama tak hingga, kemudian balik lagi di sini negatif tak hingga, dan 360 derajat ke 0. Nah, di sini untuk bentuk umumnya sebenarnya hampir sama ya. Dia sama dengan A tan B dalam kurung X plus minus C kurung kemudian plus minus B. Nah, di sini amplitudenya setengah jarak nilai maksimum dan minimum. Bedanya adalah karena nilai maksimum dan minimum itu kita tidak bisa tentukan karena maksimumnya ini kan tak hingga ya. Kemudian minimumnya juga negatif tak hingga. Ya, jadi amplitudenya jelas ya tidak bisa ditentukan. Tuh. Kemudian periodenya. Nah, ingat ya, periode adalah interval dalam satu gelombang. Satu gelombang itu artinya kembali ke tempat semula. Nah, di sini kan awalnya 0. Jadi ketika dia kembali itu di 180 derajat. Ya. Sehingga periodenya adalah 180 derajat. Atau bisa juga menggunakan 360 derajat dibagi B. Ya. B ini ada 2. Kenapa? Karena dalam 360 derajat itu ada 2, 1, 2 ya. Oke. Sehingga hasilnya juga sama-sama 180 derajat. Kemudian C itu tadi sama mewakili bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Dan D mewakili untuk bergeser ke atas ataupun ke bawah. Ya. Nilai maksimum untuk untuk tangan positif tak hingga, dan untuk nilai minimumnya adalah negatif tak hingga. Nah, karena tadi ya, ini akan diteruskan ke atas dan juga negatifnya selalu diteruskan ke bawah. Seperti itu. Oke ya, silakan untuk di screenshot terlebih dahulu untuk dipelajari ulang. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, setelah ini saya akan hapus dan kita akan masuk ke contoh. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, di sini ada gambarkan grafik Y sama dengan 2 sin dalam kurung 2x dikurangi 20 derajat. Jadi, sebenarnya kita bisa gunakan juga cara pertama, yaitu kamu gambarkan di tabel gitu ya. Kemudian masukkan semua sudut, kalau bisa sih dari 0 sampai 360 derajat. Terus tentukan titik-titiknya dan gambar. Itu kan cara yang pertama. Tapi kita akan coba menggunakan bentuk umum dari fungsi sin-nya sendiri ya. Jadi pertama di sini 2-nya tulis ulang, kemudian 2 yang di sini keluarkan supaya bisa mencari B. Jadi sin 2, nah sisanya dikurungin. Ya, jadi 2, maka di sini X kan. Jadi 2X dari sini. Kemudian negatif 20 dibagi 2, negatif 10. Nah, sehingga dalamnya adalah X dikurangi 10 derajat. Nah, di sini kita tentukan satu persatu. Yang pertama adalah nilai maksimum. Masih ingat ya, rumusnya adalah mutlak A ditambah D. Nah, A-nya kan 2, berarti mutlak 2 ditambah D-nya kan tidak ada, ya. Jadi 0. Jadi kita ingatkan lagi di sini A, ini adalah B, C-nya 10 derajat, D-nya tidak ada, berarti D-nya 0 ya kalau tidak ada. D-nya 0. Oke, sehingga kita masukkan tadi ya, hasil 2. Nilai minimum negatif mutlak A ditambah D. Nah, negatif dari mutlak 2 karena A-nya 2 ditambah 0, hasilnya negatif 2. Ya, untuk nilai minimumnya negatif 2. Kemudian amplitudenya itu mutlak A karena A-nya 2, berarti hasilnya adalah 2. Kemudian periode. Nah, periode sendiri adalah 360 derajat dibagi B ya. Nah, karena B-nya di sini 2, ya karena rumusnya kan dituliskan dulu ya, per B berarti 360 derajat dibagi 2, yaitu 180 derajat atau pi. Karena B-nya 2 ya. Oke, kemudian C itu kita lihat di sini berapa? Negatif 10 derajat. Nah, artinya grafiknya akan bergeser ke arah kanan, ke sebelah kanan, sebesar 10 derajat. Kemudian D-nya kan 0, artinya tidak ada pergeseran ke atas ataupun ke bawah. Seperti itu.
Nah, kita juga bisa tentukan nilai-nilai atau poin-poin yang mungkin penting. Nah, di sini 0 derajat. 0, nilai 0, maaf. Nilai 0 itu terjadi ketika sudut berapa aja sih? Nah, terjadi ketika 10 derajat, 100 derajat, dan 190 derajat. Gimana caranya? Jadi kita bisa coba substitusi. Nah, kan kalau sin 2 kali 0 kan 0 ya, maka sin 0 itu ketika berapa aja sih? Sin 0 kan ketika 0 derajat, kemudian ketika berapa? 180 derajat, dan ketika 360 derajat. Jadi kita cek aja, kalau ini masukin 2 kali 10, 20 kurang 20 kan 0 derajat. Tuh. Kemudian masukin, kalau 100 kan 2 kali 100, 200 kurang 20, 180, betul. Kemudian kalau masukin 190 kali 2 kan 380 dikurangi 20 juga 360 derajat. Itu jadi ketika 0 semua kan. Nah, jadi ini. Kemudian ketika 2 untuk 55 derajat. Kita coba cek aja, berarti kan ini harus 1 ya. Sin 1 itu kan terjadi ketika berapa? 90 derajat sama 270. Ya. Tapi kita cukup yang ini aja, berarti 2 kali 55 kan berapa? 100. 2 kali 55 110 ya, dikurangi 20 kan 90. Yang nilai 1. Nah, kemudian yang negatif 2. Maksudnya 115 kali 2, 290 dikurangi 20, 270 tadi ya. Jadi yang 270 itu negatif. Oke, kemudian setelah lengkap semuanya, kita bisa gambarkan grafiknya. Nah, dari ketentuan atau informasi yang ada. Nah, seperti ini. Jadi di sini langsung saya gambarkan saja. Nah, kalau yang hitam ini adalah grafik Y sama dengan ya, Y sama dengan 2 sin 2x. Hitam ya. Tapi kalau yang ini, yang apa nih? Yang biru itu adalah ini ya, 2 sin dalam kurung 2x dikurang 20. Kenapa? Kita cek yang pertama. Amplitudenya 2, benar ya? Tuh. Nah, nilai maksimumnya 2 dan negatif 2 untuk nilai minimum. Kemudian apa lagi yang tadi? Periodenya. Jadi satu gelombang balik lagi itu 180 derajat ya. Karena kalau ini kan dari 10 sampai 190, selisihnya 180. Kalau yang aslinya sampai 180. Nah, jadi periodenya benar. Kemudian apa lagi? C. Kita lihat C-nya. Nah, ini artinya dia bergeser ke kanan 10 derajat. Nah, jadi kan awalnya ini nih yang hitam. Kita geser ke kanan 10 derajat. Tuh, ya. Kemudian nilai D-nya tidak menggeser atas atau bawah. Jadi tetap dia simpangan ini ada di suku X ya. Kemudian apa lagi? Ya, untuk yang lainnya sudah tepat juga. Nilai nolnya terjadi ketika 10 derajat, ya kan? Kemudian ketika 100 derajat, kemudian ketika 190 derajat. Dan nilai 2-nya terjadi ketika 55 derajat. Begitu juga nilai negatif 2-nya terjadi ketika 145 derajat. Nah, ini sudah lengkap. Nah, semoga bisa dipahami ya. Silahkan sekarang diskusi terlebih dahulu supaya bisa dipelajari ulang. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita akan masuk ke contoh yang berikutnya. Saya hapus dulu. 1, 2. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Di sini ada gambarkan grafik Y sama dengan negatif 2 cos 3x. Jadi di sini kita tahu bahwa nilai apa nih? Amplitudenya itu negatif ya. Nah, maka ini adalah grafiknya terbalik. Terbalik itu jadi kayak pencerminannya. Kalau sin kan begini. Nah, ini ke bawah. Kalau cos kan begini. Jadi dia ke bawah seperti itu. Nanti kita cek ya, maksud terbalik itu apa. Kemudian maksimum sama. Rumusnya kan mutlak A ditambah D. Karena A-nya negatif 2, maka mutlak dari negatif 2 itu tetap 2 ya hasilnya. Kemudian minimum negatif dari mutlak A, berarti ditambah D. Kemudian negatif dari mutlak negatif 2, berarti negatif 2. Amplitudo mutlak A atau mutlak dari negatif 2 yaitu 2. Kemudian periode 360 derajat dibagi B. Nah, kebetulan di sini tadi kita tentukan dulu ini A-nya negatif 2, B-nya 3 ya, dibagi 3. Sehingga hasil 120 derajat untuk periodenya. Untuk C sama D-nya tidak ada, dan nilainya 0, artinya tidak bergeser kanan kiri ataupun ke atas dan ke bawah. Kemudian untuk nilai-nilainya, kita bisa tahu nilai 0 itu terjadi ketika 30 derajat. Ya, karena cos 90 kan berapa? 0. Kemudian 90 kali 3, 270 juga 0 ya. Nah, 0. Kemudian nilai negatif 2 untuk, nah karena cos 0 itu kan berapa?
1 kali negatif 2, negatif 2. 120 derajat juga 360 ya. 120, 360, cos 360 itu 1 dikali negatif 2, negatif 2. Dan terakhir, nilai 2 untuk 60 derajat. Cos 180 itu adalah negatif 1, sehingga negatif 1 dikali negatif 2 adalah 2. Oke, nah sehingga grafiknya adalah kurang lebih seperti ini. Dan di sini untuk nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya negatif 2, bener ya? Tuh, kemudian periodenya 120 derajat. Artinya untuk yang biru ya, untuk penyelesaiannya. Nah, di sini dimulai dari negatif 2 berakhir di negatif 2. Nah, dalam jangka 120 derajat. Ya. Oke. Nah, sehingga grafiknya seperti ini. Nah, kalau yang ini apa? Nah, kalau yang ini adalah 2 cos 3x yang hitam. 2 cos 3x artinya dia tidak berbalik. Karena cos memang harusnya seperti ini ya, tapi karena negatif dia berbalik. Jadi mulai dari bawah. Nah, kalau yang nggak negatif, yang hitam nih mulai dari atas. Nah, ini yang negatif seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Silakan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, setelah ini kita akan masuk contoh yang terakhir. 1, 2, saya hapus. Oke, kita masuk contoh yang terakhir. Di sini ada gambar. Nah, ini kita pasti langsung tahu dia adalah grafik apa? Tangan, karena dia sampai hingga ya. Nah, kemudian di sini kita cukup lihat apa yang pertama. Ya, yang pertama adalah, nah ini dari ujung ke sini, balik lagi ke sini kan berapa? 0 ya? 1 gelombang maksudnya. Dari sini ke sini 2 gelombang. Sehingga adalah nilai B-nya 2. Nah, kamu cukup cari aja yang B-nya 2 yang mana. Nah, ini kan bukan. Kemudian yang ini bukan. Nah, berarti antara yang ini ya. Oke, kemudian apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Nah, di sini apa? Nah, kalau tan itu kan ke atas ya. Mulai dari atas, sementara dia ke bawah. Nah, berarti dia negatifnya. Nah, berarti kita hasilnya pasti bentuknya negatif. Berarti kita bisa coret yang B sama yang E. Nah, antara yang C sama D sekarang. Nah, karena di sini negatif tan 2x. Nah, kalau ini kan negatif 2, ya berarti kita, karena di sini 1 negatif 1, berarti yang 1 juga. Atau kita bisa cek aja langsung. Nih, 45 derajat. Yang enaknya mana ya? Yang 0 derajat aja deh. Yang 90 derajat. 90 derajat kan nilainya 0 ya. Masukin 2 kali 90 derajat. Berapa? 180 kan? Negatif tan 180, 0. Ya, betul. Atau yang lain juga sama. Nah, jadi jawabannya yang D. Nah, atau lebih tepatnya yang 1 sama negatif 1 aja ya. Oke, selanjutnya yang contoh kedua. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Nah, jawabannya mana grafiknya? Nah, kita tahu kan kalau misalkan dia dimulai dari atas seperti ini, kebetulan jawabannya di sini juga positif semua, maka dia adalah grafik apa? Cos. Nah, maka untuk yang sin kita eliminasi. Sin. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, di sini kita punya apa nih periodenya ya, dari sini kemudian sampai sini. Nah, apakah 2? Nah, ini kan nggak dari 0. Kalau 0 sampai 180 oke lah 2. Tetapi karena dia mulai dari sebelum, pasti lebih dari 180 derajat kan? Ya, jadi lebih dari 2. Maaf, kurang dari 2. Maaf. Nah, berarti yang mana? Nah, berarti yang 2 ini dihapus atau dicoret lah. Nah, yang paling mungkin adalah yang E. Kita bisa cek juga. Coba aja. Masukin 30 derajat. 30 tambah 20 kan 50. 50 dibagi 5, 10. Kali 9, 90 derajat. Kalau 90 derajat itu kan nilainya berapa? 0 ya. Maka 2 kali 0 kan 0. Bener ya, kalau masukin 30 derajat hasilnya 0. Sehingga yang paling mungkin adalah jawabannya yang E. Oke, mungkin seperti itu. Dan sampai sini dulu ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk komen kalau misalkan kamu punya pertanyaan atau mau dites soal atau yang lain. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.